Selamat pagi kelas 4A. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya tetap dalam keadaan baik ya. Bagaimana pembelajaran tematik di pertemuan sebelumnya? Semoga anak-anak sudah paham semua ya. Nah, pada hari ini kita mau melanjutkan pembelajaran kita. Ya, silakan anak-anak siapkan buku, catatan kalian, siapkan alat tulis kalian. Kalian akan mendengarkan penjelasan materi tematik pada hari ini. Oke? Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ayo, siapa anak-anak yang sudah tahu? Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Nah, beberapa pertemuan kita di beberapa hari yang lalu, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban di rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita mau melanjutkan lagi ya. Kita mau tahu, kita mau melihat apa saja hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Oke, silakan anak-anak duduk yang rapi, mendengarkan setiap penjelasan dengan baik. Nah, Ibu mau mengingatkan sekali lagi ya, di mana kira-kira kita bisa menerapkan hak dan kewajiban. Ya, tentu saja kita bisa menerapkan hak dan kewajiban dimanapun kita berada. Ya, contohnya kita bisa menerapkannya di rumah, di sekolah, di negara kita, ya bahkan di lingkungan kita tinggal. Nah, kemarin di beberapa hari lalu kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban yang di rumah. Nah, sekarang kita mau lanjut nih. Apa saja hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah? Ya, silakan anak-anak perhatikan dengan baik. Oke, hak dan kewajiban di sekolah. Siapa anak-anak yang sudah tahu apa saja hak dan kewajiban yang ada di sekolah? Tapi sebelumnya, apa itu hak? Siapa yang masih ingat apa itu hak? Ya, very good. Hak itu adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Ya, ingat hak yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita kerjakan atau yang harus kita lakukan. Ya, tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah hak akan didapat setelah kita melakukan kewajiban kita. Ya, berarti kalau misalnya di sekolah kita harus melakukan kewajiban kita sebagai siswa terlebih dahulu, maka dari itu kita akan mendapatkan hak kita sebagai siswa. Ya, semoga anak-anak bisa mengerti, bisa memahami penjelasan yang Ibu jelaskan. Nah, kira-kira apa saja ya hak yang ada di sekolah? Ya, hak yang ada di sekolah adalah yang pertama, anak-anak berhak untuk mendapatkan penjelasan materi. Ya, anak-anak datang ke sekolah, ya, kalian berhak untuk mendapatkan penjelasan materi. Ya, sekalipun anak-anak, meskipun ada guru-guru yang berhalangan hadir, anak-anak berhak untuk tetap mendapatkan materi. Maka dari itu, kalau kalian ingat pada saat kalian belajar di sekolah, meskipun bapak ibu gurunya tidak ada urusan yang lain, anak-anak pasti mendapat guru pengganti ya untuk menjelaskan materi yang harus kalian pelajari. Nah, sekarang meskipun kita belajar dari rumah, kita tidak pergi ke sekolah karena pandemi ini, kita ya kalian semua siswa-siswi berhak untuk tetap mendapatkan penjelasan materi. Ya, maka dari itu Bapak Ibu guru tetap memberikan pembelajaran kepada kalian. Ya, yang selanjutnya, kalian juga berhak untuk bertanya mengenai materi yang belum dimengerti. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah mendapatkan penjelasan dari Bapak Ibu guru, lalu anak-anak tidak paham atau anak-anak tidak mengerti mengenai materi yang sudah dijelaskan. Nah, di sini anak-anak berhak untuk bertanya. Anak-anak berhak untuk meminta kembali penjelasan dari Bapak Ibu guru. Ya, nanti Bapak Ibu guru akan bantu untuk menjelaskan ulang. Ya, maka dari itu setiap kali Bapak Ibu guru bertanya, siapa anak-anak yang belum mengerti? Nah, di sini anak-anak harus bertanya, ya, kenapa? Ini adalah hak kalian. Ya, untuk bertanya
tentang materi-materi yang belum kalian pahami atau materi-materi yang menurut kalian susah. Ya, oke. Selanjutnya, anak-anak juga berhak untuk menggunakan fasilitas sekolah. Ya, fasilitas sekolah itu apa saja? Misalnya lapangan, lab komputer, ya, lalu mendapatkan kelas untuk belajar. Nah, itu anak-anak berhak ya untuk menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah. Ya, fasilitas sekolah itu maksudnya adalah barang-barang yang dari sekolah ya, atau barang-barang yang dimiliki sekolah yang memang diperuntukkan untuk kalian gunakan. Ya, jadi kalau misalnya di sekolah lalu kalian ada tugas komputer, kalian tidak punya komputer di rumah, anak-anak berhak untuk meminta izin kepada pengurus lab komputer dan meminjam komputer ya untuk mengerjakan tugas di sekolah. Seperti itu ya. Nah, ini adalah 3 contoh hak dari hak siswa di sekolah ya. Mungkin banyak ada beberapa hak lain ya. Anak-anak silahkan temukan sendiri. Nah, dari ketiga hak ini, anak-anak coba koreksi diri sendiri. Apakah anak-anak sudah mendapatkan ketiga hak ini? Ya, mendapat penjelasan materi, bertanya mengenai materi yang belum dimengerti, dan juga menggunakan fasilitas sekolah. Ya, mungkin kalau menggunakan fasilitas sekolah, karena kita belajar di rumah, kita tidak terlalu merasakan ya. Tapi yang misalnya kalau belajar dari rumah sekarang, ya seperti buku tematik yang ada di rumah kalian sekarang. Nah, pada saat orang tua kalian atau kalian mengambil buku tematik di awal tahun ajaran, itu sekolah meminjamkan. Nah, itu juga salah satu fasilitas yang diberikan sekolah untuk siswa. Ya, nah ketika kita dipercayai untuk menggunakan fasilitas sekolah, jangan lupa untuk bertanggung jawab ya, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, tidak merusak fasilitas sekolah ya, supaya kakak-kakak kelas kalian, adik-adik kelas kalian itu juga bisa menggunakan fasilitas sekolah juga. Ya, oke. Semoga penjelasan Ibu tentang hak siswa di sekolah ini dapat dimengerti. Nah, sekarang kita mau lanjutkan lagi. Ya, kita sudah melihat contoh dari hak siswa di sekolah. Ya, nah sekarang kita mau lihat kewajiban siswa di sekolah. Ya, mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ya apa saja kewajiban anak-anak selama di sekolah. Ya, tapi meskipun kita belajar di rumah, kita juga tetap bisa melakukan kewajiban ini di rumah. Ya, di rumah sebagai siswa. Ya, oke, kita mau lihat contoh yang pertama, yaitu menaati peraturan sekolah. Kalau misalnya anak-anak datang ke sekolah, itu pasti anak-anak harus datang tepat waktu, pagi-pagi harus mengerjakan bell assignment misalnya, atau anak-anak harus menggunakan seragam yang rapi seperti itu ya. Nah, itu adalah hal yang harus kalian lakukan. Tidak boleh tidak. Ya, itu harus kalian lakukan, tidak boleh dilanggar. Namanya itu adalah kewajiban. Nah, Ibu, kalau sekarang kan kita belajar di rumah, lalu kewajiban kita sebagai siswa itu bagaimana? Ya, nah untuk melakukan kewajiban ini, meskipun kita belajar di rumah, anak-anak bisa mulai dengan absen tepat waktu ya di Google Classroom. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu guru, absennya dibuka dari pukul 7.40 sampai dengan pukul 8 ya, berarti anak-anak harus absen sebelum pukul itu ya, sebelum pukul 8 ya, supaya tidak dihitung terlambat ya. Oh, karena ini belajar di rumah, jadi saya harus bangun lebih cepat supaya bisa absen tepat waktu. Begitu ya. Oh, selama belajar di rumah ini ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Misalnya Boys Brigade ya. Nah, Boys Brigade itu adalah salah satu hal yang mesti anak-anak ikuti juga ya. Nah, kesepakatan kita di awal tahun pelajaran, anak-anak harus mengikuti Boys Brigade itu ya, meskipun itu bukan ibu yang mengajar, tapi anak-anak tetap harus mengikuti itu karena itu merupakan
rangkaian pembelajaran juga. Jadi kalau misalnya anak-anaknya ndak ikut satu pelajaran, tidak ikut Boys Brigade, maka sama saja anak-anak sudah melanggar aturan sekolah. Seperti itu ya. Nah, usahakan untuk datang tepat waktu. Kalau bisa mengikuti pembelajaran, silakan anak-anak langsung ikuti. Ya, jangan tunggu mama atau papa marah. Jangan tunggu bapak ibu guru itu cari kalian dulu. Harus kirim pesan satu-satu. Ya, kalian harus sadar, oh ini sekolah. Berarti mesti ikuti peraturan dari sekolah. Ya, lalu contoh yang kedua, kita harus menghormati setiap orang yang ada di sekolah, entah itu teman-teman, kakak kelas, adik kelas, bapak ibu guru, staf sekolah, ataupun penjaga sekolah, ya, petugas kebersihan sekolah, penjaga kantin, itu semuanya harus tetap dihormati. Ya, lalu ibu kalau misalnya sekarang belajar di rumah, bagaimana cara menghormatinya? Misalnya, kita kan punya grup kelas tuh di Telegram kelas 4A. Nah, cara menghormatinya adalah biasakan untuk menggunakan kata-kata yang baik ya ketika bertanya atau ketika mau mengomentari sesuatu ya, bukan hanya di grup Telegram saja ya, tapi pada saat mengikuti pembelajaran di Google Classroom, anak-anak juga harus belajar untuk menghormati ya, dengan membalas setiap komentar dengan baik, dengan menggunakan bahasa yang baik ya. Ibu juga sudah pernah mengingatkan ya, kalau misalnya mau menulis komentar, ya tulislah dengan menggunakan bahasa yang baik ya, gunakan huruf-huruf itu dengan semestinya ya, huruf kecil semua seperti itu ya, tidak perlu pakai huruf besar semua. Atau pada saat kita melakukan Google Meet, kalau misalnya anak-anak mau bertanya kepada bapak ibu guru yang mengajar ya, berarti anak-anak harus menggunakan bahasa yang benar ya. Ketika kalian berbicara dengan bapak ibu guru, ya belajarlah untuk sopan. Bapak ibu guru bukan teman kalian, ya bapak ibu guru adalah guru kalian. Jadi belajarlah untuk menggunakan bahasa yang baik, supaya anak-anak juga terbiasa untuk menghormati setiap orang yang ada di sekitar kita, meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung. Nah, yang selanjutnya kewajiban kita adalah menjaga fasilitas di sekolah. Nah, ini tadi Ibu Devi juga sudah menjelaskan di slide sebelumnya ya. Kita harus menjaga fasilitas di sekolah. Nah, sekarang pada saat kita belajar di rumah, anak-anak dipinjami buku tematik ya, dari tema 1 sampai dengan tema 9. Nah, kewajiban kalian harus menjaga fasilitas itu. Anak-anak harus menjaga buku itu supaya tidak rusak ya, tidak kotor dan tidak kalian coret-coret. Ya, nah itu sebagai contoh kalian untuk menjaga fasilitas di sekolah. Ya, nah ini adalah 3 hal ya, 3 kewajiban yang harus kalian lakukan ya pada saat kalian belajar di sekolah ya, tapi ini juga bisa kita lakukan ketika kita belajar di rumah ya. Ini adalah 3 contoh kewajiban ya. Pasti masih ada banyak hal, banyak kewajiban yang belum Ibu tuliskan di sini. Tapi silakan anak-anak bisa explore sendiri, anak-anak bisa cari tahu sendiri kira-kira kewajiban di sekolah apa saja ya. Ya. Nah, apakah anak-anak sudah mengerti? Semoga anak-anak bisa memahami setiap materi ya. Jika anak-anak tidak mengerti atau belum paham, silakan anak-anak putar kembali video ini dari awal. Kalau memang tidak mengerti, anak-anak bisa hubungi Ibu Devi ya, bisa tanya langsung di Google Classroom atau bisa tanya langsung di Telegram ya. Oke. Nah, kita akan mengerjakan latihan ya. Ibu Devi sudah sediakan tugas untuk kalian. Nah, tugasnya adalah yang pertama. Nah, ini adalah langkah-langkah pengerjaan tugasnya. Ya, silakan anak-anak perhatikan. Tugasnya sedikit, tidak banyak. Ya, nah yang pertama silakan anak-anak buat tabel ya dengan 2 kolom. Ya, nanti Ibu akan memberikan contohnya kolomnya seperti apa. Ya, nah lalu di kolom yang sudah kalian buat, di tabel yang sudah kalian buat, kalian tuliskan kewajiban yang sudah kalian lakukan ya selama kalian belajar di sekolah
ya sebagai siswa, atau ketika kalian sekarang belajar di rumah, apa kewajiban apa yang sudah kalian lakukan sebagai siswa? Ya, Ibu ulangi lagi. Di tabel yang sudah kalian buat, di kolom pertama, kalian tuliskan kewajiban yang sudah kalian lakukan. Ya, kewajiban di sekolah. Ibu Devi ganti ya. Kewajiban kalian sebagai siswa. Ya, sebagai siswa, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, lalu kolom yang satunya lagi, kalian tuliskan kewajiban kalian yang belum kalian lakukan, atau bisa juga kewajiban kalian sebagai siswa yang kalian langgar. Oh, harus kumpul tugas, tapi orang yang tidak kumpul tugas, seperti itu. Ya, jadi dua hal. Yang pertama, tuliskan kewajiban yang sudah kamu lakukan. Yang kolom yang kedua, kalian tuliskan kewajiban yang belum kamu lakukan. Sampai di sini paham? Ya, semoga anak-anak sudah paham ya apa saja yang harus kalian lakukan. Nah, sekarang kita mau lihat contoh tabel yang harus kalian buat ya. Kalian tinggal salin saja tabel ini, kalian buat ulang di buku tematik kalian. Ya, kerjakan tugas-tugas ini di buku tematik. Nah, nanti jika kalian sudah selesai, kumpulkan tugas kalian di Google Classroom. Ya, oke, sekarang kita akan lihat contoh kolom yang harus kalian buat di buku tematik kalian. Nah, ini adalah contoh tabel yang harus kalian salin di buku tematik kalian. Ya, jadi buat judulnya, contoh kewajibanku sebagai siswa. Ya, lalu kalian buat tabel seperti yang ada di layar ini. Ya, Ibu mau dibuat berapa contohnya? Bebas, ya. Tapi minimal kalian buat 5 kewajiban, ya. Minimal 5. Kalau misalnya lebih boleh, ya. 6, 7, 8 itu boleh, ya. Ibu boleh kurang dari 5 atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Ya, minimal buat 5 kewajiban yang sudah kulakukan dan 5 kewajiban yang belum kulakukan. Ya, nah, silakan anak-anak kerjakan dengan baik, kerjakan dengan teliti. Jika sudah selesai, silakan kalian foto lalu kalian kirimkan di Google Classroom. Ibu tunggu paling lambat pengumpulannya pukul 23.00 atau pukul 11 malam. Ya, jika sudah selesai sekarang bisa langsung dikirimkan ya, tidak perlu tunggu malam. Nah, silakan anak-anak kerjakan dengan baik, tetap kerjakan dengan sukacita, dan terus koreksi diri kewajiban apa yang harus saya perbaiki. Ya, oke. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Ibu di hari ini. Semoga anak-anak bisa paham, anak-anak bisa mengerti, dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah, tapi kita tetap bisa mendapatkan hak dan melakukan kewajiban kita sebagai siswa. Tuhan Yesus memberkati.